Wah, sepeda apa ini yang kita ada? Ini di depan kita. Pinarello Iya. F12. Iya. Edisi Le Tour de France. Iya, Le Tour de France. Ya toh? Iya. Jadi ini edisi escargot. Iya. Pekecot maksudnya, guys. Kok tapi kargo? kan biar coverage. Iya. Tapi saya mau mengajukan pertanyaan dulu ke Ko Yakob ini. Iya. Ko Yakob kan bergerak di retail sepeda. Yes. Nah, sekarang juga jadi cyclist. Yes. Sekarang saya kasih pilihan. Iya. Pilih mana? Sepeda branded, Iya. berkelas, Iya. tapi ADM. Iya. Dengan Iya. sepeda kayak misalnya yang merakyat lah, Giant, Scott, Iya. tapi original. Iya. Pilih mana? Ya, kalau saya pribadi sih pilihan saya jelas. Saya nggak perlu sepeda mahal, tapi saya perlu sesuatu yang original. Nah, ya itu dia. Ini yang Oke, betul. ya. Ini pemikiran yang benar. Oke. Tapi gini, Erik. Kalau kita berada di industri sepeda misalnya, ya kita harus bisa menerima apapun lah Ya, yang betul. ada di situ. Betul. Top buktinya ACM Pinarello itu banyak sekali. Oh, banyak. Banyak sekali. Padahal loh, dengan Anda membeli frame ACM itu sebetulnya Anda juga bisa membeli frame yang original. Ya, walaupun yang bukan kelas high end loh ya. Entry level atau middle. Iya. Tapi performanya itu sudah lebih top chair. Tapi oke lah, ada beberapa orang yang lebih mementingkan gengsinya. Nah, itu. Gengsi tapi Ya, keburu. iya. Ini. Nah sekarang kita bahas, misalnya Erik, kamu dari segi bike dokter, ya toh. ACM itu apa sih kalau tanda-tandanya? Walaupun saya sudah tahu juga. Oke. Misal tanda-tandanya itu apa ya kalau? Untuk merek ini ya. Iya. Satu dari finishingnya Betul. udah apa? Yes. Nggak rapi sama sekali. Yes, saya bisa lihat ini dari headsetnya aja. Ya, nggak ada yang presisi satu. Yes. Itu kayak di sini ini melembung-melembung di sini. Di jenis apa seat stay-nya. Yes, Kemudian ciri utama dari kalau merek ini ya Pinarello ya, itu bottom bracket. Bottom bracket, kenapa dengan bottom bracket? Sistem bottom bracketnya Pinarello tipe apapun, Ya, nggak selalu. pernah press fit. Nggak pernah press fit. Dia selalu pakai BSA Italian. Yes. Jadi Italian. biasa. Ya, Italian threaded. Ya. Ya. Biasa itu British threaded. Ya, oke. Italian threaded. Italian threaded ini pemasangannya berbalik. Berbalik. Dengan BSA biasa. Yes. Kemudian ukurannya Yeah. lebih besar sekitar 1,5 mm. PB-nya Ya. yang ACM. Enggak, yang Oh, yang Italian. Yes, Italian yes, itu yes. pasti lebih besar. Yes. Jadi kalau Anda mau mengetahui sebuah merek, terutama Pinarello Yeah. ini yang ACM mana, yang ori mana, satu, lihat fisiknya, finishingnya kayak apa. Iya. Kalau finishingnya sudah bekitut-bekitut, kemudian tidak presisi, kayak penempatan klem ini tidak presisi, Yeah. udah. Nah itu loh kenapa guys Pinarello itu harganya mahal. Presisi itu adalah QC, quality control. Kalau itu gagal berarti gagal loh. Betul. Dibuang. Kemudian, Yeah. nah biasanya Pinarello itu di sini ada stiker yang Yeah. ditempelin, Yeah. ya kan, untuk menandakan bottom bracket bawahnya apa. Yes. Itu selalu stiker. Kalau yang ACM banyak yang dicat. Oh, I see. Permanen ya. Iya, dipermanenkan. Nah, itu Nah, ini. perhatikan ya, permanen stiker yang ada di bottom bracket. Kalau punyanya Pinarello stiker. Kenapa? Karena di toko kita jual spare part-nya itu, stikernya tok itu loh. Harganya ratusan ribu loh, guys. Itu ya. Ciri-ciri Betul. utama. Nah, Betul. kemudian kalau dari sisi pada saat film saat kita pakai, misalnya Yeah. F12, kita Yeah. ambil dengan F12 yang original. Yes. Stiffness-nya udah beda. Oh, pasti. Stiffness-nya beda, ini akan lebih lunak.
Iya. Karena dia tidak mengetahui jenis karbon apa, layernya seperti apa yang dipakai di originalnya. Karena itu rahasia. Rahasia, ya rahasia racikan dapurnya, rumah tangganya Pinarello. Iya, oke. Dari segi toko ya, saya juga tidak habis pikir kenapa kok Anda mau rela mengeluarkan uang. Katakan misalnya ini satu set mungkin harganya ya dia akan mengeluarkan 40-50 jutaan ya. Ada segitu ya, toh. Loh, padahal Pinarello ada seri entry level yang harganya masih di bawah 50 juta, yaitu Pinarello X1 yang harganya 46 juta. Original. Prince ya. Pinarello juga punya seri Russia yang harganya di bawah 40. Ya. Daripada beli yang high-end tapi karu-karuan ya. Betul. Lebih baik beli yang ya. Entry, tapi begini. Ya, saya tidak akan memaksakan kehendak karena itu pasar yang akan berbicara. Ya, jadi tapi ya itu tadi dari kami berdua memang kami sepakat bahwa lebih enak saya membeli entry level tapi yang original. Ya. Karena satu warranty-nya jelas. Kedua jaminan kualitas jelas. Yes, ya itu. Ya. Terus layanannya juga jelas karena tokonya ada. Ya, oke. Kalau seperti ini. Ya. Garansi, entah kemana, yang jual entah siapa, masuknya gimana, entah bagaimana. Memang saat saya memakai Giant TCR Advance yang biasa, kalau di jalan, katakanlah misalnya saya nggak dipandang, nggak dipandang ya nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, kita sepeda untuk kita. Emang sepeda untuk orang lain. Lah ya. Kenapa kok kita harus apa ya istilahnya itu mikirin orang lain? Bukan kok insecure gitu. Bahwa kita sepedaan harus dipandang. Enggak. Justru saya tambah seneng kalau nggak dipandang orang, misalnya loh ya. Lek kesel gak ketemu. Nah, atau apapun ya. Ini saya sepedaan bukan untuk dipandang, saya bersepedaan untuk bukan hanya untuk sehat, Erik. Saya sepedaan tuh untuk menikmati sepedanya. Ya, untuk kita juga stress relief. Kita menikmati teknologi yang ada. Teknologi yang ada di sepeda itu. Giant TCR Advance yang saya pakai itu adalah entry levelnya. Tapi saya tidak merasa kekurangan apa-apa. Ya, saya merasa itu hebat. Ya, juga termasuk brand Scott yang misalnya kita sudah bahas itu udah ada diskon sampai 40%. Masih Anda ngejar Pinarello ACM? Nah, itu pertanyaannya. Biar seluruh Nusantara, biar seluruh Indonesia tahu, begitu loh. Iya kan? Nah, ini satu lagi. Ya, apa? Wheelsetnya pun ACM. Astaga. Nah, kan? Oke, Erik. Kalau dari sisi Anda menjadi mekanik, kesulitan enggak Anda misalnya menservis apa ACM-an gini ini? Gini, kalau saya ini ya, servisnya ya gimana? Kalau servis sih gini, hampir sama aja. Hampir sama, cuman durabilitas pada waktu itu saya buka dalamnya. Nah itu udah. Yang ini sebentar hancur, itu dia. Partnya nggak ada, nggak bisa pakai, buang. Kalau yang original, kita misalnya beli ratchetnya di Swiss, ada yang jual. Kita beli pelatutnya untuk fulcrum, ada yang jual. Kalau ACM gini, mau beli di mana? Mau beli di mana, guys? Itu. Anda rugi jangka panjang, guys. Belum lagi kalau nggak sedikit orang yang punya ACM Dogma ini ke toko terminal bike tanya untuk parts loh, guys. Banyak. Kita nggak punya, kita nggak jual. Karena itu parts anta beranta begitu loh. Nggak tahu punyanya apa dimasukin. Nggak tahu punyanya apa dimasukin. Oke. Gitu. Jadi jangan beli ACM deh. Jangan terjerumus double gitu loh. Ya. Anda bisa menyukai channel ini atau enggak masalah. Ya, kalau misalnya Anda pemilik ACM terus Anda sakit hati apa-apa, Anda enggak like, enggak apa-apa. Yang penting kita menyampaikan informasi yang sebenarnya. Iya, jadi itu aja tujuannya kita educate. Ya, jadi itu saja
Tapi hari ini menarik sekali karena kita bisa membahas sepeda ini Tour de France edisi Escargot. Escargot. Terima kasih Rick ya. Sama-sama.